Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang inverse matrix. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang determinan suatu matriks, determinan tersebut dapat kita gunakan salah satunya adalah untuk mencari sebuah inverse dari matriks. Nah, sebelum kita mencoba mengerjakan soal inverse matriks, kita akan lihat dulu bentuk umum dari inverse matriks itu sendiri ya. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umum dari suatu inverse matriks, kita misalkan punya matriks A, maka inverse dari A, dari matriks A, biasa kita sebut sebagai A inverse. A inverse ini rumusnya 1 per determinan A dikalikan A join dari A itu sendiri dengan syarat nilai dari determinan A itu tidak boleh sama dengan A. Ini rumus umum dari inverse suatu matriks. Seperti ini. Nah, syaratnya nilai determinan A tidak sama dengan 0. ADJ ini artinya adalah adjoint. Ada juga catatan jika determinan dari matriks A itu sama dengan 0, maka matriks tersebut atau matriks A disebut sebagai matriks simetris. Artinya matriks tersebut tidak punya pasangan, biasa kita sebut sebagai matriks jomblo, tidak punya inverse. Nah, sekarang kita contoh untuk determinan matriks 2 kali 2. Nah, untuk determinan matriks inverse matriks inverse matriks 2 kali 2. Rumusnya sama sebetulnya. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join ADJ dari matriks A. Nah, khusus untuk matriks 2 kali 2, A join A itu sama dengan ditukar. Jadinya A sama D, berarti di sini jadi D, A sama D ditukar, kemudian ini jadi min B min C. Sehingga dari sini kita bisa punya inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinnya kan AD min BC dikalikan DA min B min C. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Ini rumus dari inverse untuk matriks berordo 2 kali 2. Nah, contoh. Contohnya saya punya matriks A sama dengan 1, 2, min 5, 4. Maka A inverse itu sama dengan 1 per, anggap ini jadi A, B, C, D. Masukkan, berarti sekarang 1 per 1 kali 4 dikurangi 2 dikali min 5 dikali ditukar 1 sama 4, ini jadinya 41, di sini min 2 5. Oke. Nah, sama dengan jadinya 1 per ini 4
ditambah berapa? 10 dikali 4 min 2 5. Apakah sampai sini sudah selesai, Pak? Boleh. Nah, sekarang kita ada yang namanya sifat matriks. Nah, dari sini kita misalkan, Pak, boleh nggak di sini tulisnya sampai sini? Boleh. Berarti misalkan di sini saya tulis berarti A inverse sama dengan 1/14 dikalikan 4 min 2 5. Ini A inverse. Nah, ada sifat juga jika matriks A dikalikan A inverse hasilnya adalah matriks I. I itu apa? Matriks I, kalau lupa, matriks I itu hasilnya pasti sama dengan 1 0 0 1. Nah, sekarang apakah betul bahwa nilai dari matriks A inverse ini jika dikalikan dengan matriks A yang ini hasilnya akan menjadi I? Nah, sekarang kita coba. Oke, coba. Zoom 50%. Ya. Oke, terbesar ya. Kita buat ini A sama kali A inverse itu berarti A-nya di sini 1 2 minus 5 4 dikalikan ini 1/14 dikalikan 4 min 2 5 1. Apakah sama dengan berapa? Oke, kita coba zoom lagi. Oke, ini bisa ke depan. Kita tulis 1/14 dikali 1 2 min 5 4 dikalikan 4 1 min 2 5. Oke, berapa kali sama dengan 1/14 dikali, ingat kemarin baskom garis kolom nanti juga sama garis kolom. Oke, sama dengan 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 minus 5 dikali 4 ditambah 4 kali 5. Kemudian 1 kali minus 2 ditambah 2 kali 1 minus 5 dikali minus 2 ditambah 4 kali 1. Oke, apakah hasilnya sama? 1/14 dikali ini 1 kali 4 tambah ini 14. Ini kan 20 ini 0. Ini 2 dikurangi 2 ini 0. Yang ini 14. Nah, ini kalikan jadi sama dengan 14/14 0/14 0/14 14/14. Ini itu sama dengan 1 0. Nah, ini itu sama dengan matriks I atau identitas. Nah, ini cara untuk mencari inverse dari matriks 2x2. Nah, sekarang gimana caranya agar kita dapat mencari warna masih kosmos ini. Oke, kita coba di Oke. Nah, sekarang jika inverse matriks 3 kali 3 ordonya ya. Bagaimana mencari matriks inverse 3 kali 3? Rumus dasarnya sama. Rumus dasar matriks itu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan
adjoint dari matriks A. Nah, rumusnya tetap sama sebetulnya, adjoint dari matriks A. Nah, masalahnya adjoint untuk 3 kali 3 itu berbeda. Ada dua cara mencari adjoint ini. Yang pertama menggunakan matriks cofaktor dan faktor. Kemudian yang kedua menggunakan aturan Cramer ya, Cramer lah ya. Nah, sebagai contoh, bagaimana kita cara mencarinya? Nah, sekarang saya contoh. Saya punya matriks A itu sama dengan apa ya? 1 min 1 3 2 0 4 3 2 5. Nah, kemudian tentukan inverse dari A sama dengan berapa. Langkah pertama, cari dulu determinannya. Cari determinan dari A. Determinan A itu sama dengan, nah ini tambahkan 1 2 3 ini 1 0 2. Nah sekarang caranya ini kali enggak ya kan, ini geser. Nah, jadi dari sini determinan A ini kan tandanya positif. Ini geser ke sini, miring. Ini sampai jadinya negatif. Sehingga dari sini kita bisa tahu nih, determinan dari matriks A adalah 1 dikali 0 kali 5 ditambah minus 1 kali 4 kali 3 ditambah 3 kali 2 dikali 2. Nah, yang plus-plusnya udah ya. Nah, kemudian yang minusnya. Minus 3 kali 0 kali 3 minus 1 kali 4 kali 2 minus 1 kali 2 kali 5. Sehingga dari sini kita punya angka 0 dikurangi 12 ditambah berapa nih? 12 dikurangi 0, bisa saya buat sini ya, dikurangi 0, kemudian dikurangi 8, kemudian ditambah 10. Jadi berapa nih determinan matriks A? Coret 0, jadinya dapat bahwa determinan matriks A sama dengan 2. Nah, untuk menentukan adjoint dari A, bagaimana caranya? Nah, untuk menentukan adjoint dari A, kita perlu namanya minor istilahnya. Adjoint dari A, kita perlu menentukan minor dari matriks A. Matriks A ini minornya seperti apa? Nah, minor ya, kalau saya istilahkan itu apa ya, jadinya dibuat tutup-tutup, buka-buka, tutup-tutup. Nah, kita harus cari masing-masing dari M minor ya. Kan kita punya matriks A itu tadi sama dengan, salah, matriks A itu sama dengan 1 minus 1 3 2 0 4, kemudian 3 2 5. Nah, dari sini kita cari nih M11 sama dengan berapa. M11 itu isinya digunakan untuk nanti adjoint dari order 11. Caranya bagaimana? Nah, saya biasanya menganalogikan kita itu menutupnya. Untuk mencari 11 kita tutup di sini. Nah, ini kita tutup, ini kita tutup. Nah, ini untuk M11. Jadi M11 caranya gimana berarti di sini? Berarti kita cari
determinan dari determinan dari apa di sini? 0, 4, 2. Berapa angkanya? Langsung 0 kali 5, 0, 4 kali 2. Jadi dapat sama dengan 8. Nah, kalau M12 gimana caranya? Cari M. Kita mau cari M12. Nah, M12 gimana caranya? Androidnya mana? Berapa tadi? Ini M12 berarti gimana? Cari minornya. Minor di mana? Ditutup baris 1 kolom 2-nya. Jadi kalau misalkan ini saya hapus lagi, angkanya ubah jadi balik lagi ya, 1, min 1, 3, 2, 3. Nah, berarti nyari minornya gimana? Minornya berarti baris 1, 2 ini ditutup. Saya salah. Ini harusnya. Nah, ini gini. Ini maksudnya. Nah, ini. Jadi minor 1, 2 sama dengan ini. 1, 2 berarti 2, 4, 3, 5. Dapat berapa? Langsung aja ya, 2 kali 5 itu 10, kurangi 12. Minus 2. Itu untuk minor 1, 2. Nah, kemudian tutup itu ya. Cari nanti M13. M13 berarti gimana? Ya tadi tutup lagi. Berarti M13 berarti di sini 2, 0, 3. Dari mana? Tutup di sini ya. Berarti sama dengan berapa? M13. M13 2 kali 2, 4. 4 kurangi 0 sama dengan 4. Nah, kemudian setelah dapat M13, nanti kita cari di sini M21. Saya sudah hitung sama dengan minus 11. M22 sama dengan minus 4. M23 sama dengan 5. Kemudian M31 itu sama dengan minus 4. M32 sama dengan minus 2. M33 sama dengan 2. Jadi dari sini adjoin dari matriks A itu sama dengan tandanya gini, plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Isinya apa? M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Hasilnya substitusikan angka yang tadi. Jadinya M11 tadi kita dapat berapa? M11 apa ya? Kalau plus kita plus, M11 tadi kita dapat minus 8. Jadi dari sini kalau kita kasih tanda tadi plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Angkanya berapa? Isi di sini minus 8, kemudian minus 2, kemudian 4, kemudian minus 11, kemudian minus 4, kemudian di sini 5, minus 4, di sini minus 2, kemudian di sini 2. Sehingga hasil dari adjoin A itu sama dengan minus 8, 2, 4, 11, minus 4, minus 5, minus 4, 2, 2. Sehingga ini belum selesai ya, ini baru sampai di adjoin. Sehingga A inverse sama dengan rumusnya apa? 1 per determinan A dikalikan adjoin dari A. Nah, rumusnya ini
Dari sini kita dapat sama dengan 1 per determinan. Oh, tadi udah cari dapat berapa ya? Determinan itu dapat 2 kalau nggak salah ya. Determinan A-nya itu ini ya, kita dapat angka 2. Determinan A berarti 1 per 2 dikalikan adjoinnya minus 8, punten ya, 8, 2, 4, 11, minus 4, minus 5, minus 4, 2, 2. Apa sampai sini udah selesai? Sudah, boleh. Tapi kalau lebih baik, ini dikalikan aja langsung. Sama dengan, kalau mau lebih enak kan ya, minus 4, minus 1, kemudian, apa minus 1 ya? 1 dong. 1, 2, 11 per 2, minus 2, minus 5 per 2, minus 2, 1. Nah, ini selesai untuk mencari inverse dari matriks A menggunakan cara cofactor. Seperti itu. Terima kasih atas. Oh ya, satu lagi deh. Ada beberapa sifat dari inverse. Kita bahas setelah ini ya. Sifat inverse matrix. Sifat inverse matrix itu apa saja? Yang pertama, A inverse jika diinverskan hasilnya akan sama dengan A. Kemudian jika ada matriks A dikalikan dengan matriks B diinverskan, dikalikan dengan matriks B kemudian diinverskan, hasilnya akan sama dengan matriks B inverse dikalikan A inverse. Kemudian jika ada matriks A dikalikan A inverse, tadi kita udah coba, sama dengan matriks I, atau sama dengan A inverse dikalikan dengan A. Kemudian ini yang akan kita gunakan setelah pertemuan hari ini, yaitu tentang aplikasi dari matriks itu sendiri. Jika kita punya matriks A dikalikan X sama dengan B, nah di sini maka berlaku bahwa nilai X itu sama dengan A inverse dikalikan B. Juga jika kita punya X dikalikan A sama dengan B, maka dari sini kita punya bahwa nilai X itu sama dengan B dikalikan, ini warna hitam. Nah, dari sini berarti kita punya bahwa matriks X itu sama dengan B dikalikan A. Tahu kan bedanya? Ini A-nya di kanan, B-nya di kiri. Nah, ini sifat-sifat dari inverse matrix yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.